Baik, Bapak Ibu, kita sama-sama setuju, kita sama-sama sepakat bahwa yang namanya makanan, kemudian pendidikan, itu merupakan dua hal dasar dan pokok bagi setiap orang. Nah, sehingga setiap orang ingin mendapatkan makanan yang baik, yang sehat, dan juga tentu setiap orang ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, terutama buat anak-anak mereka. Nah, yang menjadi tantangannya adalah makanan yang baik atau makanan yang sehat dan pendidikan yang baik atau pendidikan yang berkualitas itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya pendapatan. Nah, biasanya kalau pendapatannya maksimal atau pendapatannya besar, bisa dipastikan orang tersebut akan mendapatkan makanan yang baik, sehat, dan juga pendidikan yang berkualitas. Karena mereka punya biaya, punya modal untuk mendapatkan itu semua. Tapi berbeda dengan mereka yang mempunyai pendapatan yang minim. Nah, makan aja susah misalnya gitu ya. Apalagi mencari atau mendapatkan makanan-makanan yang mahal, berkualitas, dan sehat. Nah, kemudian pendidikan. Nah, boro-boro pendidikan mereka pikirkan, makan aja sudah mereka kesusahan begitu. Nah, sekarang bagaimana pendidikan yang baik dan berkualitas ya ini bisa dirasakan oleh lebih banyak orang, baik pendapatannya yang besar ataupun pendapatannya yang kecil. Nah, terutama yang pendapatannya kecil. Nah, jadi kalau kita misalnya punya produk ya berupa makanan, nah bagaimana setiap pembeli kita ya supaya mereka menjadi loyal customer, nah kita berikan mereka satu paket pendidikan yang berkesinambungan ya tanpa mengeluarkan biaya besar, atau mungkin ya bisa kita kasih gratisan begitu. Supaya apa? Pelanggan kita ini bisa menjadi pelanggan yang setia. Kenapa setia? Karena selain makanan kita enak dari sisi kualitas dan rasanya, mereka juga mendapatkan keuntungan lebih, yaitu mendapatkan pendidikan dari pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana konsep kita untuk memberikan pendidikan kepada setiap pelanggan-pelanggan kita atau kepada setiap calon-calon pelanggan kita. Nah, tentu ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Bagaimana konsep pendidikan ini bisa dikolaborasikan. Nah, sejak 2010 hingga sekarang, kami sudah berkecimpung di dunia pendidikan dan sudah banyak sekali pengalaman dan pelatihan, training, serta workshop, baik itu secara publik ataupun secara in-house training di berbagai macam lembaga, baik swasta maupun lembaga pemerintahan. Nah, adapun konsep pendidikan yang kami ingin tawarkan adalah berupa konsep pendidikan otak kanan series. Nah, di mana konten-kontennya itu antara lain ya seperti misalnya yang pertama adalah Creative Learning Mastery Skill. Nah, jadi satu skill bagaimana menjadi seseorang yang kreatif dalam belajar atau menguasai metode belajar. Nah, tentunya untuk meningkatkan nilai akademik anak-anak kita di sekolahnya mereka. Kemudian yang kedua, ya language mastery skill, bagaimana skill menguasai bahasa asing. Baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lainnya yang nanti kita atau anak-anak kita ingin kuasai. Kemudian yang ketiga adalah mindset mastery skill, bagaimana menguasai pola pikir yang positif, tangguh dan semangat, percaya diri dan sebagainya. Kemudian yang keempat, super amazing memory skill, bagaimana kita atau anak kita bisa mempunyai kemampuan mengingat cepat
Tentunya mengingat informasi penting, baik itu berupa pelajaran atau apapun yang mereka pelajari. Kemudian yang kelima adalah creative thinking skill. Ini adalah skill bagaimana berpikir kreatif. Ini skill yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini, karena kita harus berpikir kreatif supaya kita terus mempunyai inovasi dalam hal apapun. Kemudian yang keenam, ya, konten kita adalah creative learning mastery. Ini terutama untuk anak-anak PAUD, bagaimana membantu mereka untuk belajar membaca tanpa menghafal sambil bermain dengan metode optimasi otak kanan. Jadi dalam hitungan jam, anak kita sudah bisa membaca dengan begitu mudah dan cepat. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, kita juga akan memberikan konten berupa creative feeling mastery. Nah, jadi bagaimana menguasai perasaan positif dalam kondisi apapun. Nanti kita juga ini ada caranya, ada tekniknya. Kemudian yang terakhir, konten kita juga berupa mindful learning skill. Jadi bagaimana melatih fokus dalam belajar. Nah, karena fokus ini sangat penting. Nah, sehingga ketika belajarnya fokus, maka seseorang akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, konten-konten ini itu bisa customer kita dapatkan secara gratis, atau mungkin hanya dengan menambah sekian ribu, ya, untuk mendapatkan konten-konten yang sangat menarik tadi. Nah, tentunya ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan omset kita, bahkan menjadikan setiap customer kita atau calon customer kita menjadi customer yang long term customer atau loyal customer. Nah, kenapa mereka bisa tertarik untuk membeli produk kita atau makanan kita sehingga nanti akhirnya mereka akan menjadi loyal customer? Karena pendidikan, Bapak Ibu, itu adalah satu kebutuhan pokok dasar manusia yang tidak akan ada matinya sampai seseorang itu meninggal dunia. Jadi sampai kapanpun mereka akan perlu untuk yang namanya belajar. Jadi bukan belajar yang di sekolah. Justru skill-skill yang kita berikan ini adalah skill-skill yang bisa membantu mereka untuk meningkatkan nilai-nilai akademik mereka di sekolah. Ya, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara mental. Ya, jadi ini merupakan satu terobosan, satu gagasan yang menurut saya sangat baik, yang jika nanti kita berkolaborasi, saya yakin ini akan menjadi poin plus untuk meningkatkan omset kita, bahkan meningkatkan pendapatan kita secara drastis. Nah, karena dengan hanya mengeluarkan budget yang sama, mereka bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Jadi misalnya harga produk Anda 25.000, mereka dapat makanan ya sesuai dengan jenis makanan atau produk Anda. Nah, kemudian ketika Anda memberikan sebuah kompensasi atau bonus, ya, di mana sekarang siapa yang berlangganan misalnya mereka akan mendapatkan bonus pendidikan yang tadi sudah saya sebutkan. Tentu ini akan menjadi poin yang sangat menarik. Nah, sehingga customer itu akan lebih cepat untuk memutuskan membeli produk Anda, dan yang paling penting menjadi loyal customer. Kenapa loyal customer? Karena kita memberikan pendidikan yang berkesinambungan, jadi tidak putus. Ya, dimana nanti konten-kontennya akan kita berikan secara continue. Jadi tidak hanya satu konten, tapi berkonten-konten, ya, yang berseri-seri. Nah, seperti kita belajar di sekolah, ya, ada durasi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini sama yang kita lakukan, tapi sifatnya informal dan tentu konsepnya berupa video tutorial. Jadi secara digital. Jadi mereka tidak datang ke satu tempat atau ada guru yang mengajarkan secara intens setiap saat, tidak. Tapi kita buat sedemikian rupa
berupa konten video digital tentunya, di mana mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun, hanya dengan mengakses video tersebut. Nah, atau nanti dengan cara mendownload seperti itu. Nah, mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan ini bisa jelas tersampaikan, dan nanti ketika ada pertanyaan kita bisa diskusi pada saat nanti kita bertemu secara langsung. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.